Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan siapa saja paman-paman Nabi, siapa saja bibi-bibinya Nabi, siapa saja misanan atau sepupu-sepupu Nabi, siapa saja saudara sesusuan dengan Nabi, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sanak kerabatnya. Jadi materi kita masih pada pembahasan besar ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a aqaribihi, interaksi Rasulullah dengan sanak kerabatnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ala da'wati aqaribihi ilal Islam. Rasulullah sangat semangat mendakwai keluarganya. Makanya ketika turun ayat wa andir ashiratakal akrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada sanak kerabatmu. Maka Rasulullah langsung naik bukit Safa ya. Rasulullah memanggil seluruh keluarga besar di Bani Quraisy atau suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada penduduk Makkah, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Dipanggil semuanya, wahai suku Quraisy, ya, belilah diri kalian, selamatkan diri kalian. Aku di hari kiamat tidak bisa menolong kalian. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, dipanggil ya. Wahai Sofia, wahai Fatimah terakhir, wahai Fatimah putriku, ya mintalah hartaku di dunia sesuka hatimu, tapi di akhirat aku gak bisa menolongmu. Dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah mendakwai keluarganya. Wa min da'watihi li aqaribihi, termasuk bagaimana Rasulullah mendakwai keluarganya adalah Rasulullah mendakwai bocah kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah seorang bocah yang sejak kecil dirawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak masuk Islam, dan Ali mau masuk Islam. Awwalu man aslama ya minar rijali Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Dari kalangan perempuan Khadijah, dan dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Wa kadzalika khirsuhu ala hidayati ammihi Abi Thalib. Semangatnya Rasulullah mendakwai pamannya Abu Thalib. An Sa'id ibn al-Musayyib an abihi, dari Sa'id ibnul Musayyib, dari ayahnya yaitu Al-Musayyib. Ayahnya berkata,
lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika Abu Talib kedatangan kematian, hampir wafat maksudnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi Abu Talib. Jadi Abu Talib ini ketika hampir wafat, ya detik-detik di akhir hidupnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Aba Jahlin, Rasulullah mendapati di sampingnya Abu Talib sudah ada Abu Jahal. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah, dan ada orang lain juga namanya Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dua-duanya kafir kala itu. Maka Rasulullah semangat mendakwai pamannya yang seperti bapaknya sendiri. Abu Talib ini merawat Nabi, punya banyak jasa kepada Nabi. Maka ketika lihat pamannya terkulai, lemas, hampir wafat, maka Nabi berkata, "Ai ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah." Wa fi riwayah, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah, membelamu, bersaksi membelamu pada hari kiamat. Katakan la ilaha illallah, paman. Maka ucapannya Nabi tersebut ditukas, disaut sama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal berkata, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bingung. Abu Talib bingung. Ikut keponakannya masuk Islam ataukah mempertahankan agama bapaknya, leluhurnya Abdul Muttalib? Bingung. Ikut Islam apa tetap jahiliyah? Bingung. Falam yazal Rasulullah ya'ridu alaihi, maka diulangi lagi sama Nabi, paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi, berhujjah, membelamu pada hari kiamat. Fayu'ad wa yu'idanihi bitilkal maqalah, diulangi lagi sama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kamu itu benci sama ajaran leluhurmu, bapakmu Abdul Muttalib? Bingung. Hatta qala Abu Talibin akhir ma kallamahum, maka akhir ucapannya Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia lebih memilih agama bapaknya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, mati. Maka Rasulullah sedih dan Rasulullah berkata, "Wallahi ya ammi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Wahai demi Allah, wahai paman, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu paman, selama aku tidak dilarang. Aku akan berdoa untukmu, minta ampun kepada Allah untuk mengampuni dosamu paman. Belum sirna kesedihan Nabi, turun ayat dari langit. Nabi ditegur oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi atau orang beriman ya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Nabi ditegur. Wa anzalallahu fi Abi Talib, turun ayat berikutnya, turun lagi ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai.
Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi hanyalah Allah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jamaah tidak bisa dilewati begitu saja. Harus dikeluarkan faedah-faedahnya. Sebelum kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini, harus kita ketahui dulu beberapa poin. Poin pertama, siapa Abu Thalib itu? Abu Thalib itu nama aslinya adalah, siapa yang tahu nama aslinya Abu Thalib? Syaibah Abdul Muthalib kali itu. Kalau Abu Thalib, siapa nama aslinya Abu Thalib? Ada yang tahu? Nama aslinya Abdu Manaf. Ada yang mengatakan namanya Imran bin Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kandungan ibunda, itu ayahnya wafat. Rasulullah itu yatim sebelum lahir. Setelah lahir, setelah beberapa hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh seorang wanita yang profesinya sebagai tukang menyusui bayi. Namanya siapa? Halimatu As-Sa'diyah. Dibawa ke lembah, ya, masa penyapian 2 tahun. Tapi 2 tahun itu Halimah tidak mau Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Karena Halimah ini merasa banyak keberkahan yang ia dapat semenjak menyusui Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Nabi Muhammad tidak hanya dia sendiri loh. Di suku Bani Sa'ad itu, di lembah itu Rasulullah punya saudara-saudara sesusuan banyak. Jadi tidak sendiri. Tapi karena semenjak Rasulullah di situ keberkahannya berlipat-lipat, ya, rezekinya lancar, maka Halimah ini datang ke Mekah minta izin kepada Siti Aminah, Nyonya Aminah. Wahai Nyonya Aminah, biarlah Muhammad kecil ini di tempatku dulu, jangan diambil dulu, biar dia terhindar dari wabah kota Mekah, biar dia menikmati udara lembah yang bersih, bahasanya kuat, fasohanya kuat. Akhirnya Siti Aminah setuju, ya sudah, gak apa-apa, bawa dulu. Terus Rasulullah berada di lembah Bani Sa'ad sampai Nabi umur 4 tahun. Terjadi peristiwa yang dahsyat. Peristiwa apa? Syakkus sodr. Rasulullah dibedah dadanya itu. Wa qaddarallah, Allah mentakdirkan peristiwa itu dilihat sama bocah-bocah kecil. Ketika Rasulullah main sama bocah-bocah kecil, datang malaikat membedah dadanya Nabi, disaksikan bocah-bocah kecil. Umur 4 tahun, ya sebelum TK. Ya, ketika Rasulullah dibedah begitu, maka bocah-bocah kecil ini lari semuanya, semburat, lari semuanya ke Halimah. Dan mereka berkata, wahai ibunda, wahai ibu, mata Muhammad, Muhammad mati. Ketakutan Halimah. Kenapa ketakutan? Ya takut, ya, berurusan dengan keluarga Bani Hashim. Karena Rasulullah kan Bani Hashim. Maka dicarilah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam sama bocah-bocah kecil ini. Itu Rasulullah sudah dalam kondisi pingsan. Dan wajahnya Rasulullah ini pucat pasih. Maka takut Halimah ini ada sesuatu menimpa Muhammad, nanti Halimah berurusan dengan Bani Hashim, baninya Rasulullah.
Akhirnya ketika umur 4 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa Siti Halimah ke Mekah, dikembalikan ke siapa? Aminah. Sehingga Nabi umur 4 tahun ini balik ke ibunda kandung, disayangi, dicintai, diperhatikan luar biasa, ya. Sampai Nabi umur 6 tahun. Umur 6 tahun ini ibunya Nabi, Siti Aminah, mengajak Rasulullah ke Yathrib. Niatnya untuk apa? Ziarah ke makam baginda Muhammad makam bapak dari baginda Muhammad SAW. Siapa namanya? Abdul. Maka semua perbekalan di backup sama kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini cinta sama Nabi luar biasa. Ketika Nabi lahir itu, Nabi dibawa Abdul Muttalib ke Ka'bah. Terus Abdul Muttalib bersedekah uang banyak sebagai bentuk rasa syukurnya cucu dari anak kesayangannya lahir. Terus Abdul Muttalib ya ngasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngasih nama Nabi Muhammad siapa? Abdul. Kenapa kok nama Muhammad? Jarang orang Arab pada waktu itu namanya Muhammad. Kenapa kok kasih nama Muhammad? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena dalam riwayat Abdul Muttalib itu pergi ke Syam. Terus dia itu mendapatkan berita, sebagian riwayat berkata seperti itu, mendapat berita dari orang-orang ahli kitab bahwa nanti ada orang jadi nabi di bangsa Arab, namanya Muhammad. Itu sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Oke lah, akhirnya 6 tahun itu berangkat ke Al-Madinah, pulang-pulang dari Madinah, pulang ke mana? Ke Mekah lagi. Di tengah-tengah Mekah dan Madinah, di tempat itulah Siti Aminah wafat. Jadi umur 6 tahun Rasulullah kondisinya apa? Yatim piatu. Akhirnya Rasulullah diemong sama budak kecil, budak ABG, namanya Ummu Aiman. Rasulullah manggil Ummu Aiman itu ibu, ibunda, ya kayak ibunya, karena yang ngerawat Nabi, yang gendong Nabi, yang ngasuh Nabi. Ummu Aiman budak kecil, ya budak SMP-an lah gitu, perempuan. Ya, sampai datang ke Abdul Muttalib, maka Rasulullah diasuh Abdul Muttalib umur 6 tahun itu. Disayangi, dicintai. Lah Abdul Muttalib itu punya tempat khusus di pelataran Ka'bah, di naungan Ka'bah. Punya tempat khusus itu, enggak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kalau sudah duduk dikelilingi anak-anaknya, paman-paman Nabi yang jumlahnya sangat banyak. Maka Rasulullah kecil main-main duduk di tempat itu, padahal tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Karena Rasulullah duduk di tempatnya Abdul Muttalib, maka diambil sama paman-pamannya, ditarik sama paman-pamannya, nggak boleh duduk di situ, itu miliknya mbahmu, itu miliknya datukmu, nggak boleh di situ itu. Ketika Nabi Muhammad berusaha ditarik oleh paman-pamannya, datang Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib mengatakan, "Da'u, tinggalkan, biarkan dia di situ, biarkan cucuku semaunya." Maka Rasulullah di bangku dielus sama Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib mengatakan, "Sesungguhnya cucuku ini nanti punya perkara yang besar." Kemudian selang 2 tahun, Nabi umur 8 tahun, Abdul Muttalib wafat. Sebelum wafat Abdul Muttalib berwasiat, nanti kalau aku mati, yang memelihara cucuku ini adalah Abu Thalib. Pamannya Nabi banyak, pamannya Nabi itu banyak, belum bibi-bibinya, ya banyak, ada Atika, ada Sofia, ya, macam-macam.
banyak sekali. Tapi wasiat itu jatuh ke Abu Thalib. Abu Thalib, nanti kau yang merawat merawat dan mengayomi dan seterusnya cucuku ini. Kenapa Abu Thalib yang dipilih? Karena Abu Thalib ini syakiknya Abdullah, saudara kandungnya Abdul. Karena Abdul Muthalib punya istri banyak. Kebetulan Abu Thalib sama Abdullah itu sama ibu, sama emak. Makanya Rasulullah berwasiat seperti Abdul Muthalib berwasiat. Lah semenjak 8 tahun itulah, ini yang ingin saya sampaikan. Semenjak umur 8 tahun itulah Rasulullah diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Disayangi, dicintai, di backup keperluannya, dikasih nafkah. Ya, bahkan Abu Thalib lebih mementingkan Rasulullah dari anak kandungnya sendiri. Abu Thalib itu orangnya ahlul wafa. Abu Thalib itu orangnya setia. Setia dengan keluarga, setia dengan wasiat, setia dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Siapa bapaknya namanya? Abdul Muthalib. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terus waktu berjalan. Ini bulan apa ini? Masih Safar. Setelah Safar apa? Nah, itu musim-musim Maulid ya. Tapi kita enggak sedang memperingati itu, tapi kita kan sudah sirah dari per minggu kita bahas ini ya kan. Maka Rasulullah terus umur, waktu berjalan, dinafkahi, dicintai, dimuliakan, disayangi sama Abu Thalib. Sampai Nabi kurang lebih umur 12 tahun. Berarti SD kelas 6. Kurang lebih itu, atau kelas 5 begitu. Rasulullah dididik oleh Abu Thalib untuk berdagang. Umur 12 tahun diajak pergi ke negeri Syam, diajari dagang. Dan kebiasaannya orang Arab jahiliyah itu dagang, perjalanan dagang musim panas, perjalanan dagang musim dingin, betul toh? Dan yang menciptakan itu pertama kali adalah siapa? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaannya bangsa Quraisy itu perjalanan dagang musim panas, musim dingin. Siapa yang mulai pertama? Yang mulai pertama Hashim, mbah buyutnya Nabi. Ya, karena orang Mekah itu tidak ada sandaran ekonomi kecuali dagang. Pertanian tidak ada. Tidak ada pertanian. Ya, tidak ada pertanian, perkebunan di Mekah, tidak ada. Tidak ada kurma, tidak ada. Kurma di Medina, di Mekah tidak ada. Sehingga mau nggak mau untuk mempertahankan kehidupannya orang Mekah itu mesti dagang. Kalau musim dingin pergi ke Yaman atau ke Habasyah. Kalau musim panas pergi ke Syam, Palestina. Terus itu sudah jadwal rutin. Kalau gitu nggak bisa makan. Apa yang dimakan di kota Mekah kalau nggak dagang? Mereka pedagang-pedagang. Lah begitu juga dengan Abu Thalib ini, umur 12 tahun Nabi dididik, diajari caranya dagang begini. Diajak Rasulullah sampai berdagang ke negeri Syam. Sebelum sampai di tujuan utama, sudah masuk ke negeri Syam, ada kota namanya Busra. Bukan Basra. Kalau Basra di mana? Di Irak. Ini Busra. Maka di situ kafilah dagangnya kafir Quraisy ini melewati gereja atau melewati ya tempat ibadahnya seorang rahib pendeta Nasrani. Namanya Bahira. Bahira ini melihat kafilah dagang dari Arab ini. Dia ini menjumpai pemandangan yang tidak seperti biasanya. Ada kejadian aneh yang gak seperti biasanya. Dia melihat ada tanda-tanda yang ia baca di kitab Taurat dan Injil, bahwa ada sesuatu yang aneh, ada bocah kecil yang aneh di situ itu. Maka akhirnya Bahira membuat makanan yang enak-enak, terus mengundang orang Arab itu. Wahai orang-orang Arab, mampirlah ke tempat kami. Disuguhi makanan ya, mereka makan, seneng lah. Musafir dikasih makanan seneng. Terus diteliti loh, kok nggak ada bocah kecil ini.
Wahai orang-orang Arab, jangan sisakan orang di luar, suruh masuk semuanya. Oh sudah masuk semua, nggak ada yang di luar. Lah kaget Bahira, kok nggak ada bocah kecil tadi itu. Akhirnya ngomong lagi, tolong cek lagi, masuk semuanya. Baru sadar orang-orang Arab ini kalau Muhammad kecil belum masuk. Oh ada bocah kecil yang di luar menjaga barang kami, suruh masuk. Ketika masuk, ya dijamu, ya, mereka makan, fokus. Bahira ini fokus ke bocah kecil ini. Umur berapa tahun tadi? 12 tahun. Dilihati, dipentelengi, dilihat lagi, kok aneh bocah ini. Kok ada ciri-ciri yang dia ketahui dalam kitab Injil. Setelah selesai mengobservasi bocah kecil ini, diteliti ya, kanan kiri depan belakang. Akhirnya pendeta ini berkata, wahai orang-orang Arab, siapa bocah kecil ini? Maka Abu Thalib berkata, hadza ibni, ini anakku. Maka Bahira berkata, la, enggak mungkin kamu bapaknya, dan enggak mungkin dia masih punya bapak. Maka Abu Thalib berkata, huwa ibnu akhi, dia ini anak saudaraku. Kata pendeta ini, segera bawa pulang ponakanmu ini, kembali ke Mekah. Jangan dibawa ke Syam. Saya khawatir kalau orang Yahudi lihat bocah kecil ini disakiti atau dibunuh sama orang Yahudi. Bawa balik ke Mekah saja. Baik berarti kan, ngasih masukan. Akhirnya Abu Thalib menyewa seorang untuk membawa Rasulullah balik ke Mekah. Itu Nabi umur berapa tahun? 12. Jadi perannya Abu Thalib kelihatan banget di situ. Ini kalau diperinci belasan tahun, puluhan tahun, panjang itu ceritanya itu. Sampai Nabi umur belasan tahun Nabi kerjanya menggembala kambing. Rasulullah menggembala apa? Kambing. Gembala kambing itu bukan kambingnya sendiri, kambingnya orang lain, diupah begitu maksudnya. Dan tidaklah Rasul diutus kecuali pernah angon kambing, angon wedus. Semua para nabi pernah gembala kambing. Dan memang kambing itu kata Rasulullah termasuk hewan yang mubarakah, hewan yang berkah. Ya, silakan sampean punya kambing semuanya. Ya, karena hayawanul jannah, hewan surga. Kambing itu. Ya, mari kita beli kambing setelah ini. Ya, hayawanul jannah, ya, Rasulullah senang sama kambingnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, waktu Rasulullah 18 umur belasan itu menggembala kambing, Rasulullah itu, ya ini kalau diceritakan panjang ya, terus sampai Nabi umur 20-an ke atas. 20 ke atas Rasulullah sudah tidak menggembala kambing lagi. 20 ke atas Rasulullah apa? Berdagang. Rasulullah punya partner dagang pinter lah gitu. Sampai Nabi menjelang umur 25 atau umur 25, Nabi dipercaya oleh seorang miliarder, jutawan, janda, kaya raya, cantik, terhormat, terpandang, bangsawan. Namanya siapa? Khadijah ini. Khadijah ini janda. Habis tinggal mati suaminya. Uangnya banyak, saudagar kaya raya. Itu orang-orang kafir Quraisy antri untuk menikahi Khadijah. Khadijah tidak mau. Padahal janda loh. Antri, ditolak semuanya. Dia ingin fokus mengembangkan bisnisnya. Tapi zaman itu kan zaman di mana Rasulullah ini mulai tumbuh, dikenal banyak orang. Terkenal dengan Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Orang terpercaya, orang yang ganteng, baik akhlaknya, terus bisa dagang, orang yang terpercaya. Lah, kabar ini di mana-mana sudah. Akhirnya Khadijah ini tertarik untuk bekerja sama Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah ini karena ini Rasulullah dan kerabat. Maka saya ingin menyampaikan ke panjenengan bagaimana Rasulullah dan kerabatnya itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Khadijah ini ya berpartner sama Nabi, membawa harta yang banyak miliknya Khadijah untuk didagangkan di negeri apa? Syam. Dan di situ Rasulullah dikasih budak untuk melayani Rasul. Ya, budak siapa namanya? Dalam Maisarah. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Maka Maisarah ini bersama Rasulullah dagang dan seterusnya. Balik-balik sampai ke kota Mekah, untungnya banyak banget. Heran Khadijah ini, nggak pernah berpartner sama seseorang bisa menghasilkan laba yang begitu banyak. Heran, saking herannya kok bisa. Maka Khadijah bertanya ke Maisarah, apa yang dilakukan Muhammad itu? Ya, ketika dagang itu. Maka dijelaskan sama Maisarah. Perhatikan saya, kita keluar dari materi dulu. Perhatikan. Di zaman Umar bin Khattab itu kalau ada orang bersaksi di pengadilan, saya bersaksi bahwa fulan ini orang baik, maka nggak langsung diterima sama Umar. Ditanya dulu sama Umar 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu pernah safar bareng nggak sama dia ini? Ngerti safar ya? Pernah safar bareng nggak sama dia? Belum pernah. Ya udah, kamu pernah muamalah uang nggak dengan orang ini? Belum pernah. Berarti kamu belum kenal siapa orang ini. Paham gak maksudnya? Berarti orang itu akan ketahuan emas apa tidak emas, ya, orang baik apa gak baik, ya 2 muamalah ini. Pernah safar bareng dengannya atau pernah urusan uang dengannya. Saya mau tanya, dua-duanya tadi sudah diuji oleh Maisarah apa enggak? Udah, bayangkan perjalanan dari Mekah ke mana? Syam. Allahu Akbar. Ya, Mekah ke Syam enggak bisa bayang no. Berbulan-bulan berjalan. Jadi Maisarah ini benar-benar memotret Rasulullah. Akhlaknya. Orang ya, kata para ulama, safar itu akan mengungkap hakikat seseorang. Sekarang ini jarang-jarang ketemu ya mesti api lah. Iya toh? Tapi nek safar bareng, orang kan terlihat ketok aslinya, egois, gak sabaran, ya pelit, kelihatan. Safar akan mengungkap haqaiqur rijal, ya. Nah ini dibuktikan sama Maisarah. Muhammad baik orangnya, di perjalanannya neng wong, akhlaknya mulia, tidak egois. Nah, waktu di sana disampaikan dagang, betul kan? Dagang kan berarti muamalah dengan apa tadi? Uang. Jadi lulus, disampaikan ke Khadijah, ini orang baik, wahai majikanku, tuanku, tuan putriku. Akhlaknya baik, muamalahnya baik. Waktu dagang nggak pernah dolim, tidak pernah curang dalam dagang, berdoa dalam kebaikan. Akhirnya kesengsem nih Khadijah. Ngapain aku nikah sama orang lain? Lebih baik ini. Pertama, Joko. Apa Joko? Si enom Joko ganteng. Rasulullah itu manusia paling ganteng di muka bumi. Lebih ganteng Rasul daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya terjadilah apa yang terjadi sampai Nabi langsung aja umur 40 tahun. Masih ada lagi tuh rentetannya, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana perannya Abu Thalib ini. Akhirnya akhirnya Khadijah ini melalui Nafisa bilang ke Nabi, mau nggak nikah? Mau. Akhirnya Nabi datang ke Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain. Paman aku ini pengen menikah sama Khadijah. Maka Abu Thalib dan paman-pamannya langsung setuju. Sehingga paman-pamannya Nabi datang ke siapa? Ke keluarga besarnya siapa? Khadijah. Terjadilah apa yang terjadi, pernikahan. Sampai Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Turun ayat wa andir ashiratakal akrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka Rasulullah mengumpulkan Bani Hasim, Bani Muthalib, dikumpulkan semuanya. Pamannya Nabi, pakdenya Nabi, misananya Nabi, keponakannya Nabi, kumpulkan semuanya. Banyak jumlahnya. Ya, disampaikan bahwa aku ini diutus Allah untuk kalian secara khusus dan umat manusia secara umum.
Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Itu langsung disaut sama Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan hadis sau'ah, ini adalah aib keluarga. Segera pegang tangannya ponakan kita sebelum dia dibunuh, disakiti bangsa Arab. Langsung ucapannya Abu Lahab ditugas sama Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, la, ya, sungguhnya kami percaya dengan ucapanmu wahai Muhammad. Kami senang dengan apa yang kamu sampaikan, ya, dan kami setuju dengan apa kamu sampaikan, ya, dan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku akan melindungimu. Aku akan, ya, tidak membiarkan kamu terluka. Hanya saja aku nggak mau ikut agamamu. Aku nggak bisa meninggalkan agama bapakku, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Wah, itu Rasulullah kata terus berjalan, ya. Itu orang kafir Quraisy nggak berani melukai Nabi karena sungkan sama Abu Thalib. Bahkan sudah dengar ceritanya orang bolak-balik datang ke Abu Thalib, ngelobi nggak berhasil, ngelobi kedua kali nggak berhasil, ngelobi ketiga kali. Masih ingat ya? Pertama baik-baik, wahai Abu Thalib, iki lho ponakanmu iki lho, yang ngelek-ngelek no sesembahan kita, mencerai-beraikan kerukunan di antara kita. Ini tolong dihentikan ponakanmu ini. Gak digubris sama Abu Thalib. Biarkan aja. Sesuka hatimu wahai ponakanku, tak dukung kamu itu. Gak direken. Datang lagi, nomor berapa berarti? 2. Hei Abu Thalib, ini gak main-main loh. Ima kamu cegah ponakanmu atau kami bunuh ponakanmu. Wah, ini serius ini. Serius kan? Baru Abu Thalib memanggil siapa? Rasul. Dipanggil, wahai ponakanku, kau mau mendatangiku, jangan kau bebankan kepadaku apa yang tidak mampu aku pikul. Kaummu menyuruhmu untuk berhenti mendakwakan apa yang kamu dakwakan. Rasulullah menganggap Abu Thalib ini sudah mulai luntur pembelaannya kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, wallahi tidak akan pernah aku tinggalkan sampai kami yang binasa atau mereka yang binasa. Nangis Rasulullah. Kemudian Abu Thalib tidak tega. Bayangkan Abu Thalib baik sebenarnya. Abu Thalib tidak tega dan Abu Thalib mengatakan, kerjakan wahai ponakanku apa yang ditugaskan kepadamu. Wallahi mereka tidak akan mampu menyakiti. Dibela padahal sudah diancam. Apakah berhenti di situ kafir Quraisy terhadap Abu Thalib? Enggak, datang lagi ke berapa kali? Ketiga kali. Sudah mentok, sudah ancaman kan sudah terakhir tuh. Tapi sih tetap. Akhirnya mereka datang membawa lelaki gede, ganteng, putih, keren. Ya, wis gini aja Abu Thalib. Serahkan Muhammad kami bunuh. Kamu tak kasih pemuda yang gagah ganteng jadi anakmu. Insaf enggak ini? Adil enggak? Bagi mereka adil. Bagi Abu Thalib, bisa makul. Jelek sekali tawaranmu ini. Kau serahkan anakmu kepadaku untuk aku hidupi, aku serahkan anakku kepadamu untuk kau bunuh. Lah, enggak mau. Enggak berhasil lagi. Terus sampai terjadilah pemboikotan. Betul? Diboikot seluruh, karena sudah putus asa kafir Quraisy ini. Terjadilah pemboikotan. Apa hubungan sama Abu Thalib? Sangat berhubungan. Abu Thalib ini membelai Nabi, maka dia ikut ke lembah, dan lembah itu Syi'ab Abu Thalib. Ikut ke lembah itu. Padahal Abu Thalib ini gak kafir, gak muslim lah. Tapi karena membelai siapa? Rasul ikut ke lembah itu, dan Abu Thalib memerintahkan anak-anaknya, wahai anakku, jagalah Muhammad. Anaknya Abu Thalib banyak. Ada Ja'far, ada Aqil, ada Ali, suruh jaga Rasulullah SAW. Itu seluruh Bani Hashim ikut di lembah itu, kelaparan. Kalau malam itu dengar suara bayi jerit-jerit. Karena apa? Kelaparan. Mereka makan daun-daun. Mereka makan-makan. Itu Abu Thalib semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Fisiknya lemah sekali. Ya, semakin lemah fisiknya. Kemudian panjang ceritanya, berapa tahun pemboikotan itu? 3 tahun. Bayang, di lockdown total Pak, 3 tahun.
Ini bukan COVID loh ini. Di lockdown nggak boleh. Itu mereka keluar ke Mekah belanja, nggak ada yang mau jualin. Nggak ada. Mereka datang ke Mekah ngomong nggak ada yang mau genuman sama dia, nggak ada. Bener-bener di lockdown. Itu kesehatannya Abu Thalib semakin drastis. Setelah itu selesai masa pemboikotan dan tahu ceritanya pemboikotan itu berakhir kan, sudah tahu kan antum kan? Tahu enggak? Iki lo murojaah pertemuan iki asline. Ya. Jadi pada waktu itu perhatikan, pada waktu itu orang-orang baik di kota Mekah itu berpikir kita enggak zalim dah kepada Bani Hashim ini. Bagaimana kita makan minum kenyang di kota Mekah, sedangkan Bani Hashim jerit-jerit malam hari karena kelaparan di sana. Enggak zalim dah kita ini. Paham maksudnya ya? Maka ada orang-orang baik. Baik dalam artian bukan muslim, kafir tapi punya jiwa apa? Sosial kemanusiaan. Dia itu mikir-mikir gimana caranya ini bisa dan itu ada isi perjanjian, Mbak. Perjanjian bahwa kafir Quraisy mengadakan pemboikotan total kepada Bani Hashim dan ini enggak ada syafaat sampai hari kiamat. Itu ditulis, ditaruh di mana? Ka'bah. Temenan sakral itu. Ya, sakral itu taruh di Ka'bah situ. Perjanjiannya kafir Quraisy, tidak boleh ada pemberhentian itu. Tapi ada sebagian pembesar Quraisy yang punya hati gitu. Ini enggak benar. Bagaimana caranya? Dicari laki-laki yang ibunya itu Bani Hashim. Paham enggak aku ngomong ini? Nasab ikut apa? Ikut bapak apa ikut ibu? Bapak. Berarti ada seorang laki-laki bukan Bani Hashim, karena Bani Hashim kan ibunya. Ayahnya enggak Bani Hashim, berarti kan ikut ayahnya dia. Paham enggak? Tapi ibunya kan Bani Hashim. Maka dia datangi, "Hei kamu Bahlul, kamu itu jangan mau dibicuki sama Abu Jahal. Kamu nasabmu ikut bapakmu, tapi tante-tantemu, pakde-pakdemu, bibi-bibimu Bani Hashim kelaparan di sana. Apa kamu tega? Kamu bisa tidur enak di sini, makan enak di sini. Itu bibi-bibimu di Bani Hashim sana itu mati kelaparan di sana." Paham ya? Iya bener, aku setuju karo sampean iki. Cuma aku gak berdaya. Aku gak tega lihat bibi-bibiku di sana, paman-pamanku sedang kelaparan. Bisa dipahami ya? Tolong carikan orang lain. Saya akan merobek, maksudnya merobek itu menggagalkan pemboikotan itu. Ya, tolong carikan aku satu orang lagi. Dia ngomong gitu. Maka orang baik tadi ngomong, "Kamu sudah dapat orang itu." "Siapa?" "Ya saya ini." Carikan lagi. Wah, sampai berapa totalnya? 5 orang. Antum baca ulang nanti. 5 orang. Semua itu masih ada sangkut pautnya. Di antaranya Mut'in bin Adi dan seterusnya. 5 orang. Lah gimana 5 orang ini membuat gagal itu pemboikot? Sudah 3 tahun loh ini. Orang sudah kurus-kurus, gak makan-makan, krempeng-krempeng, jerit-jerit malam-malam itu. Para bayi-bayi dan wanita-wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? 5 orang ini bersepakat, besok ayo kita ada di Ka'bah. Ketika orang-orang berkumpul di Ka'bah, kita berbencar. Ada yang pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Bisa dipahami ya? Jadi koyok yake, padahal memang 5 tok. Suruh berbencar. Ada orang mengatakan, "Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kita berbuat dolim? Kita makan dan minum di kota Mekah, kita biarkan Bani Hashim kelaparan di sana. Wallah ini adalah kezaliman, harus dihentikan." Abu Jahal ngamuk, marah. "Kadzabta, kau berdusta." Ndak, ini akan terus berlanjut. Yang tadi kan ngomong di sana, orang sing baik tadi. Ganti ada yang ngomong yang di sana. "Engkau yang berdusta wahai Abu Jahal, kau berbuat dolim, kau memprovokasi orang untuk mengadakan pemboikotan yang kita tidak ridho ini." Terus datang orang yang paling pojok, bener ucapannya dia. Setelah itu ganti yang pojok sana. Koyok yake, padahal memang 5. Lah Abu Jahal itu ngerti. Abu Jahal ngomong ini, "Amrun dubbiro fil lail." Abu Jahal bukan bodoh loh, ngerti itu. Amrun dubbiro fil lail. Ini perkara sudah diatur malam hari. Sudah tahu, tapi sudah terlanjur orang-orang setuju dengan sepakat 5 orang tadi. Iya, ini gak bener lagi, pembatalan ini. Harus dibatalkan. Ketika mereka sepakat membatalkan, datang Abu Thalib, sudah tua renta, sudah sakit-sakitan. Abu Thalib datang ke mana? Datang ke Mekah, dan Abu Thalib mengatakan,
Aku di sini diutus oleh anak ponakanku, mengabarkan kepada kalian semuanya bahwa perjanjian yang kalian tulis tentang pemboikotan itu sudah nggak ada. Oh, nggak ada kok. Di mana? Di dalam Ka'bah. Dibuka Ka'bahnya, ternyata perjanjiannya semuanya dimakan gerayap. Entek kabeh, kecuali tulisan Bismikallahumma. Akhirnya lockdownnya buyar, balik lagi ke Mekah. Tapi Abu Thalib sudah syebeh karena pengaruh dia bahkan diboikot tadi. Sakit keras, hampir wafat. Didatangi Rasul, ya Rasul, paman ucapkan la ilaha illallah. Dengan kisah yang saya sebutkan tadi di awal hadisnya. Sehingga hadis ini punya pelajaran-pelajaran penting, saya sebutkan dengan cepat supaya ada faedahnya sebelum kita tutup. Apa saja faedah hadis ini? Yang pertama, jawaz istihbab atau jawaz ziyaratil marid wa in kana kafiran. Bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Betul? Betul enggak? Pelajaran pertama, bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Boleh. Itu urusan dunia, itu bukan urusan akhirat. Apalagi kalau niatnya untuk berdakwah. Pelajaran nomor 2, ahamiyatu da'watil aqarib. Pentingnya mendakwai keluarga, dan tadi sudah kita sampaikan. Pelajaran nomor 3, al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan itu nggak bisa hilang karena kekafiran. Diambil dari mana pelajaran ini? Diambil dari ucapannya Nabi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Nabi nggak mengatakan wahai Abu Thalib. Paham nggak maksudnya? Berarti kerabat itu nggak hilang dengan kekafiran. Mas kafir ya kafir, bapakmu tetap bapakmu. Umar bin Khattab, meskipun Khattab itu kafir, nanti di hari kiamat ya dipanggil Umar bin Khattab, meskipun Khattab itu kafir. Artinya nasab nggak hilang, nasab tetap nasab. Bisa dipahami gitu? Pelajaran nomor pinten? Pelajaran nomor 4, istihbab talqin mayyit atau talqin man hadarul mayyit, man hadarul maut. Ya, dianjurkan mentalkin orang yang hampir wafat. Jadi talqin itu sak durunge mati, bukan sak marine mati. Dalil lagi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hampir wafat dengan la ilaha illallah. Ini juga dalil bahwa nalkin itu pakai la ilaha illallah. Jadi orang kalau sakit keras, sudah kritis, sudah payah, maka talqinnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah mentalkin orang yang sudah nazak kayak gitu, ditegur keluarganya. Mas, ojo dodo. Duh, terus pun dia, ojo la ilaha illallah kedawan. Duh, terus apa? Ngene ae lho. Allah. 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 Gitu kan yang di masyarakat kan gitu kan? Duh, kok kenapa gitu? Iya, nek sampean la ilaha illallah kedawan kok nek gak tutuk la ilaha mati peletes kan bahaya. Tidak ada Tuhan mati. Sing bener piye? Tetap la ilaha, yang nyuruh siapa? Rasul. Loh gimana Ustaz kalau la ilaha terus mati? Ya tidak apa-apa. Innamal a'malu ini ya. Ingat ya, orang membunuh 99 nyawa itu, 100 nyawa baru hijrah, belum sempat ibadah. Baduke durung diku sujud. Durung sedekah, tapi karena niatnya apik Mas. Ya apa-apa, la ilaha illallah, bukan Allah, enggak ada talqin Allah. 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 Nomor pinten? Nomor 5, adzamatu kalimat tauhid, agungnya kalimat tauhid. Ada yang jelasnya iki ya dawa kalimat tauhid ini. Kuncinya Islam, kuncinya surga, kuncinya syafaat. Gitu? Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasul, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu itu siapa? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup lisan? Enggak. Khalisan min qalbi, murni dari hatinya, enggak ngelakoni kesyirikan. Ya, orang kalau enggak punya tauhid enggak bisa dapat syafaat. Meskipun mengucap la ilaha illallah terus-terusan, tapi serangan nang dukun enggak bisa. Pakai jimat enggak bisa. Nyimpen tuyul enggak bisa. Ya. Terus pelajaran nomor 6 sekarang nggih. Pelajaran nomor 6 adalah pelajaran nomor 6.
Khuturatu ashabis su, bahaya teman yang jelek. Bahaya teman yang jelek. Diambil dari mana? Abu Jahal. Orang pengen tobat loh, masih dihalang-halangi. Orang rusak nggak ingin temannya jadi baik. Itu sudah otomatis. Ya, makanya bahaya teman yang rusak itu. Itu pelajaran nomor berapa? 6. Pelajaran nomor 7 adalah an-nahyu anil istighfar lil kafir, larangan mendoakan orang yang mati kafir. Kan tadi kan Nabi dilarang kan? Aku akan mendoakanmu paman, turun ayat surat At-Taubah ayat berapa tadi? 113. Gak boleh seorang Nabi mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, meskipun pamannya sendiri tidak bisa. Pelajaran nomor 8. Betul ya? Khuturatu ta'assub bil aba, bahaya fanatik dengan ajaran nenek moyang. Fanatik Abu Thalib, Pak. Makanya sulit masuk Islam. Eman loh dia. Saya mau tanya nih, Abu Thalib itu tahu keistimewaannya Nabi ketika umur 40, apakah jauh sebelum umur 40? Jauh, Bapak. Dia dikasih tahu pendeta, tahu akhlaknya Nabi, paras wajahnya Nabi, budi pekertinya Nabi. Dengar Quran bukan dari orang lain, dengar Quran dari Nabi. Dan Nabi itu kalau baca Quran paling merdu sedunia. Ya, hidup sama Nabi, mungkin waktu kecil ya bareng sama Nabi serumah. Tahu, mohon maaf dalam tanda petik, orang Surabaya bilang tahu tetek bengeknya Nabi. Ngerti kabeh akhlake us kabeh ro. Gak iso masuk Islam. Soalnya apa? Fanatik. Justru Allah memilih Salman Al-Farisi yang jauh dari negeri Persia masuk Islam, padahal bermil-mil dari kota Madinah. Lain sak oma sing bendino ketemu gak masuk Islam. Soalnya apa? Fanatik. Abu Thalib ini ditakoni, "Mananta? Kamu itu siapa?" Lengkap, Pak. Anak Abu Thalib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn ben terus apal. Bangga banget. Makanya kan nggak bisa maksudnya bangga dengan fanatik dengan ajarannya. Berbeda dengan Salman Al-Farisi. Kalau ditanya, "Man anta ya Salman?" Salman menjawab, "Ana ibnul Islam." Aku ini anaknya Islam. Padahal bapaknya itu bangsawan Persia. Nah, siapa yang tahu bapaknya Salman? Ya, yang bisa saya kasih hadiah umroh. Ya, ayo Pak. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Aku juga gak tahu. Ya. Saking gak fanatik sampai kita lo gak tahu. Namanya Salman mesti Al-Farisi. Gak ada Salman bin. Semua sahabat ada binnya. Betul apa enggak? Umar bin Khattab. Salman gak mau bangga dengan ya ini digelek-gelek iya ero, tapi kan angel, kita gak pernah denger. Kalau dicari-cari ya ketemu nama itu, tapi kan sulit karena nggak fanatik. Maka Allah pilih Salman, Allah nggak milih Abu Thalib. Bahaya fanatik. Surat Al-Baqarah itu ya, ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikuti Al-Qur'an, sunnah Nabi, mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, cukuplah kami dapati nenek moyang kami. Masa orang tuaku salah? Nah, gitu. Terus nomor pinten? 9. An-nasyirka la tanfa'u ma'hu ta'ah. Kesyirikan itu tidak bermanfaat ketaatan yang menyertainya. Ketaatan gak bermanfaat kalau ada syirik. Saya mau tanya, Abu Thalib punya ketaatan gak sebenarnya? Punya kebaikan gak? Oh, kebaikannya nemen, Pak. Belani Nabi. Tapi gak bermanfaat karena dia melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Terakhir, al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya harus dijaga. Minimal wong Islam itu, minimal gak boleh kurang, sehari semalam itu minta hidayah 17 kali. Kok iso ngono? Ya. Minta hidayah itu rukunnya sholat. Minta hidayah itu rukunnya sholat. Wong sholat kok gak njaluk hidayah, batal sholat. Karena itu ada dalam surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal itu berapa kali? 17 kali minta hidayah. Saking mahalnya hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.